bedakan menjadi 3 jenis, yaitu masyarakat modern, tradisional, dan transisi, itu turut mempengaruhi terjadinya berbagai konflik psikologis maupun perilaku berisiko pada remaja. Kenapa remaja sampai melakukan perilaku berisiko? Ibu Rita menjelaskan bahwa pada dasarnya perilaku tersebut dilakukan oleh remaja untuk tujuan tertentu, yaitu agar dapat memenuhi perkembangan psikologisnya. Perilaku berisiko itu pada akhirnya itu justru akan membahayakan berbagai aspek psikososial, sehingga justru remaja menjadi sulit untuk berhasil melalui masa perkembangannya. Oleh karena itu memang perlu mendapatkan dukungan yang sebaik mungkin sehingga remaja bisa melalui tahap-tahap perkembangannya. Mengenai perilaku berisiko itu sendiri, Ibu Rita menjelaskan beberapa teori yang bisa menjelaskan kenapa itu sampai terjadi. Misalnya saja ada teori yang menjelaskan ada pertentangan antara 2 sistem di otak kita, yaitu sistem kognitif kontrol versus sistem sosial emosional. Kemudian ada kerangka konsepnya Jesser yang menjelaskan ada situasi anteseden yang kemudian mempengaruhi terjadinya behavior dan lalu kemudian ada konsekuensinya. Itu semua kemudian teori-teori yang bisa menjelaskan kenapa sampai terjadi sebuah perilaku yang berisiko pada remaja. Ibu Rita kemudian sampai pada identifikasi beberapa perilaku berisiko yang sering terjadi di kalangan remaja. Di antaranya adalah merokok, penggunaan atau penyalahgunaan alkohol, narkoba, serta perilaku seks pranikah. Dijelaskan bagaimana 4 jenis perilaku berisiko ini saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak secara sederhana bisa dipisahkan. Oleh karena itu tadi ketika dalam sesi terakhir dengan Pak Swata Korsen muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana hubungan antara merokok dengan kejadian HIV/AIDS. Mudah-mudahan ini bisa merecall kembali bahwa memang perilaku berisiko tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Baik, saudara-saudara sekalian, pada sesi yang berikutnya kita bertemu dengan Profesor Zubairi Jurban. Beliau menjelaskan atau memaparkan berbagai informasi atau situasi terkini yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Pada bagian awal presentasi beliau menjelaskan bagaimana situasi penanganan HIV/AIDS atau data yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, misalnya jumlah pasiennya, kemudian berapa banyak yang sudah mendapatkan obat antiretroviral, kemudian bagaimana jumlah kunjungan, bagaimana kemampuan mereka dalam membiayai kebutuhan untuk kesehatannya, lalu bagaimana kecepatan penularan HIV di Indonesia. Secara khusus beliau menjelaskan atau menekankan bahwa penularan di Indonesia itu paling banyak terjadi melalui penggunaan jarum suntik untuk narkotika yang tidak benar, perilaku seksual yang berisiko, kemudian penularan dari ibu kepada bayinya. Lalu ada juga penularan melalui transfusi darah dan masih dalam observasi kemungkinan penularan melalui berbagai sarana kesehatan. Kemudian beliau menjelaskan HIV itu ada di mana saja. Dia ada di sel dan ada di jaringan. Ada banyak sel yang bisa menyimpan HIV itu sendiri dan ada beberapa jaringan yang bisa menyimpan HIV. Dijelaskan kemudian gejala dari HIV, infeksi HIV, di mana selama 2-7 tahun biasanya masih tanpa gejala. Kemudian ketika sudah memasuki tahap lanjut, maka muncullah berbagai gejala, misalnya penderita atau yang terinfeksi itu akan mengalami panas yang lama, batuk, sesak, diare, penurunan berat badan, kemudian sariawan, kejang, sampai kalau sudah pada situasi yang buruk akan terjadi penurunan kesadaran. Perjalanan penyakit mulai dari infeksi tanpa gejala, kemudian kondisi akan makin lama makin lemah, lalu kekebalan juga akan menurun sesuai dengan penurunan kadar CD4 pada tubuh penderita, sehingga penderita itu akan menjadi mudah terserang penyakit karena tidak ada daya tahannya untuk menahan penyakit tersebut.
Dan yang jelas satu kali terinfeksi HIV maka infeksi itu seumur hidup. Tanpa pengobatan yang adekuat antiretroviral maka hampir semua mengalami kematian dini. Maksudnya dia meninggal lebih cepat daripada life expectancy yang diharapkan. Di dalam pertemuan tersebut, Profesor Zubairi juga menjelaskan staging atau tahapan-tahapan dari infeksi HIV tersebut, mulai dari clinical stage 1, 2, 3, sampai dengan 4. Itu juga diceritakan. Kemudian secara spesifik, beliau juga menjelaskan tentang infeksi opportunistik yang seringkali dialami oleh para penderita infeksi HIV ataupun penderita AIDS. Lalu beliau menjelaskan mengenai pengobatan, tentu saja pengobatan utamanya adalah dengan memberikan antiretroviral, kemudian menangani infeksi opportunistik yang terjadi, lalu apabila dibutuhkan tergantung transfusi, infus, antibiotika, anti jamur, pengobatan kecanduan itu sendiri menjadi penting apabila penderitanya adalah seorang pengguna narkoba, khususnya narkoba suntik. Jangan lupa dukungan psikologik dan dukungan sosial. Ini penting sekali bagi penderita. Prof. Zubairi juga menekankan bagaimana penanganan atau pengobatan yang tepat itu sebetulnya merupakan bagian dari upaya pencegahan itu sendiri. Karena penderita yang mendapatkan terapi secara tepat itu akan jumlah virus dalam tubuhnya itu akan ditekan seminimal mungkin sehingga potensi dirinya untuk menulari orang lain juga menjadi lebih minimal. Jadi kalau dilihat upaya pencegahan secara keseluruhan itu memang bisa dibedakan, ada upaya biomedik, ada upaya struktural, dan ada upaya untuk perubahan perilaku. Upaya biomedik termasuk di dalamnya pemberian antiretroviral, obat, PMTCT, pencegahan penularan dari ibu ke bayinya, sunat, sirkumsisi pada laki-laki, kemudian penggunaan gel tenofovir intravaginal, penggunaan kondom untuk mencegah penularan kepada pasangan seksual, dan tentu saja pengobatan penyakit menular seksual secara tepat. Secara struktural kita perlu membenahi keadaan ekonomi kita, membenahi budaya, pendidikan, hukum, ketidaksetaraan gender, pemenuhan hak-hak asasi manusia, itu semuanya penting untuk secara struktural mencegah terjadinya penularan HIV dan penyakit AIDS. Jangan lupa perubahan perilaku yang mengarah pada positive prevention. Ini kira-kira intisari dari materi yang diberikan oleh Profesor Zubairi pada pertemuan kala itu. Kita akan masuk pada sesi yang berikutnya. Kita bertemu dengan Ibu Evodia Iswandi. Ibu Evodia memberikan materi mengenai realitas HIV di dunia anak muda, khususnya di dunia kerja. Beliau menekankan bahwa persoalan HIV/AIDS itu merupakan juga isu tenaga kerja dan isu bisnis. Mengapa? Karena kenyataannya 80% dari orang dengan HIV/AIDS itu berusia atau pada usia produktif 15 sampai 49 tahun. Kemudian Ibu Evodia menjelaskan secara lebih spesifik apa itu stigma, apa itu diskriminasi, kenapa stigma itu terjadi, faktor apa saja yang menyebabkan stigma dan diskriminasi itu terjadi. Misalnya saja karena HIV/AIDS memang penyakit yang dianggap dapat mengancam jiwa, ada banyak informasi yang kurang tepat beredar mengenai HIV/AIDS, adanya kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa AIDS adalah suatu hukuman akibat suatu kesalahan atau dosa. Lalu yang paling berat memang karena HIV/AIDS itu sendiri berkaitan dengan hubungan seks. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya stigma dan lalu mendorong atau menghasilkan adanya diskriminasi pada masyarakat. Ibu Evo dia juga menjelaskan apa akibat dari stigma dan diskriminasi. Di satu sisi stigma dan diskriminasi tersebut menimbulkan situasi traumatik pada orang yang mengalaminya, yang kemudian mendorong pada terjadinya sikap tidak peduli.
yang bersangkutan tidak lagi peduli bagaimana dia bisa memperbaiki atau mempertahankan kesehatannya dan kualitas hidupnya, sehingga justru akan mendorong terjadinya penularan serta kematian dini. Di sisi lain, adanya stigma dan diskriminasi ini juga menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas. Karena misalnya yang bersangkutan menjadi tidak hadir, tidak bekerja, sering tidak bekerja. Kemudian perusahaan bisa saja kehilangan karyawan yang justru sudah berpengalaman dan dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan terpaksa melakukan penggantian karyawan, lalu menimbulkan lingkungan kerja yang negatif. Itu semua adalah situasi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas di lingkungan kerja. Oleh sebab itu, perlu rupanya untuk mengembangkan dan melaksanakan program yang berkait dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Program tersebut ada beberapa prinsip. Yang pertama, kebijakannya adalah anti stigma dan anti diskriminasi, itu satu. Dan yang kedua adalah fokus pada pencegahan. Kegiatan untuk mencegah terjadinya HIV/AIDS ini bisa bermacam-macam, mulai dari sosialisasi, komunikasi, ada peer leader educator, ada promosi penggunaan kondom pada kelompok-kelompok yang dengan perilaku berisiko, dan apabila sudah ada orang yang terkena infeksi, maka perlu diberikan dukungan pengobatan yang adekuat. Ibu Evo juga menjelaskan bagaimana ada banyak rujukan hukum atau produk-produk hukum yang menjadi dasar bagi dunia kerja untuk melaksanakan kegiatan. Dicontohkan misalnya ada rekomendasi dari ILO, kemudian bisa ada kesepakatan tripartit antara perusahaan dan pekerja, pemerintah, lalu ada beberapa keputusan menteri, misalnya saja ada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2004 nomor 68, kemudian ada instruksi-instruksi menteri yang kemudian memberikan landasan hukum untuk dilaksanakannya kegiatan pencegahan HIV dan AIDS di perusahaan. Apa sebetulnya manfaat yang bisa diperoleh apabila perusahaan itu melaksanakan program ini dengan baik? Tentu saja banyak. Yang pertama adalah para karyawan memiliki pengetahuan yang lebih baik, kemudian karyawan juga mendapatkan akses untuk layanan VCT secara lebih baik, sehingga bisa terdeteksi secara lebih dini apabila ada yang terinfeksi. Lalu ada jaminan tetap bisa bekerja, ini adalah bagian dari kebijakan anti stigma dan anti diskriminasi. Kemudian apabila ada yang ternyata sudah terkena infeksi, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pengobatan maupun pelayanan kesehatan lainnya yang memadai, dan tidak kalah penting adalah pemberian dukungan moral bagi mereka yang kebetulan sudah terkena infeksi. Ibu Evodia pada akhir presentasinya itu menyampaikan beberapa saran kepada orang dengan HIV/AIDS, misalnya saja sebaiknya ODA itu mengetahui secara persis sudah berapa lama dia terinfeksi, pelajari dengan benar apa itu HIV dan AIDS, harus tangguh menghadapi virus, jangan kalah, lakukan atau laksanakan pola hidup yang sehat, tetap bekerja, jangan menulari orang lain, ini penting sekali, tetap bersosialisasi dan periksa CD4 secara rutin. Itu tadi adalah pesan-pesan yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh Ibu Evodia dalam pertemuannya dengan kita semua. Kemudian kita bertemu dengan Ibu Ninu Widiantoro. Saya rasa ini sesi yang cukup menarik karena kita membicarakan banyak hal yang barangkali tidak mudah dibahas atau dibicarakan pada forum-forum yang lain. Selain membahas definisi tentang apa itu sehat, siapa itu remaja, apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi, kemudian secara spesifik kesehatan reproduksi remaja itu apa, Ibu Ninu juga masuk pada istilah-istilah atau membahas mengenai apa itu kesehatan seksual, apa itu seks, seksualitas itu juga apa pengertiannya, pengertian identitas seksual,
orientasi atau ketertarikan seksual, apakah yang dimaksud dengan birahi atau hasrat seksual, dan sampai pada ekspresi seksual itu sendiri. Ekspresi seksual itu adalah bagaimana seseorang menunjukkan ketertarikannya pada orang yang disukai atau yang disayangi. Nah, setelah menjelaskan pengertian-pengertian dasar tersebut yang saya rasa pasti banyak sangat menarik, Ibu Nino kemudian masuk pada permasalahannya. Begitu. Jadi bagaimana sebetulnya pola pacaran remaja dan estimasi prevalensi perilaku berisikonya. Dijelaskan bagaimana prevalensinya perilaku dari yang paling tidak berisiko, misalnya mulai dari curhat, hanya bergandengan tangan, rangkulan dan pelukan, sampai pada perilaku yang lebih tinggi berisikonya seperti cium bibir, kemudian meraba bagian-bagian tubuh, melakukan seks oral, sampai pada akhirnya adalah melakukan hubungan seks. Ada Ibu Nino menceritakan bagaimana prevalensinya di kalangan remaja di Indonesia. Baik, setelah itu dijelaskan mengenai masalah-masalah seksual yang sebetulnya bisa dibedakan menjadi dua kelompok. Ada masalah-masalah seksual yang terjadi akibat gangguan fisik atau medik, serta masalah yang berkaitan atau timbul akibat doktrin nilai-nilai sosial dan budaya. Ibu Nino kemudian menjelaskan tentang 12 hak-hak reproduksi dan bagaimana kaitannya dengan hak-hak remaja itu sendiri. Kita beruntung karena negara kita ini memiliki Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang secara spesifik mengamanahkan pentingnya kesehatan remaja, yaitu pada pasal 136 dan 137. Saudara-saudara bisa melihat, mereview kembali dari bahan kuliah Ibu Nino mengenai hal tersebut. Terakhir, Ibu Nino menjelaskan apa sebetulnya yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak remaja sehingga remaja bisa terpenuhi haknya dengan baik. Kita sampai pada sesi yang diberikan oleh Prof. Irwanto, yaitu mengenai faktor sosiokultural dalam adiksi nabza atau yang berkaitan dengan adiksi nabza. Prof. Irwanto tentu saja pertama kali menjelaskan apakah yang dimaksud dengan nabza. Kemudian ada beberapa aspek yang berkaitan dengan nabza. Jadi misalnya saja secara hukum itu ada yang memang terlarang gitu, tetapi ada yang sebetulnya legal gitu. Jadi misalnya zat-zat yang digunakan untuk pengobatan atau zat yang sebetulnya digunakan di industri, misalnya untuk lem, ya itu juga adalah zat yang sebetulnya legal, tapi kemudian digunakan secara salah. Dilihat dari bahannya itu nabza ada yang natural dan ada yang sintetik, bentuknya juga bermacam-macam, cair, padat, kristal, yang bentuknya lem. Jadi kalau kita kenal pada kelompok anak-anak jalanan sering ada istilah ngelem gitu. Yang sebetulnya dihirup adalah uap dari organik solvent pada lem tersebut. Kertas ataupun bentuk-bentuk natural, daun, biji, bunga, dan getah. Cara penggunaannya juga bermacam-macam, ada yang dihirup, dihisap, ditelan, dikunyah, dan terakhir tentu saja disuntikkan. Jenisnya macam-macam tergantung dari efeknya. Ada yang efeknya adalah menekan, jadi depresan. Kemudian ada yang efeknya merangsang, jadi golongan stimulan. Dan ada yang efeknya mengacaukan persepsi, halusinogen, yang pada situasi tertentu menimbulkan rasa nyaman karena timbul rasa-rasa yang yang menyenangkan dan berbeda dari situasi yang sebenarnya. Kemudian disajikan juga sebetulnya apa yang disebut dengan penggunaan dan penyalahgunaan. Jadi sebetulnya zat-zat itu sebagian apabila dia digunakan di tempat atau oleh siapa dan dalam jumlah yang tepat, maka sebetulnya dia digunakan. Misalnya saja ada golongan yang digunakan, morfin misalnya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang teramat sangat pada penderita kanker misalnya. Tapi penggunaannya sangat terbatas dan terkontrol. Ketika nabza itu digunakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, tanpa adanya kepentingan untuk pengobatan, maka disitulah terjadi penyalahgunaan. Kalau terjadi adiksi nabza, maka sebetulnya
fenomenanya jadi ada dua, ada fenomena mediknya di mana memang badannya itu sendiri bermasalah, dan yang kedua adalah fenomena sosial yang terkait di sana. Lalu Prof. Irwanto kemudian menjelaskan atau mempromosikan suatu konsep pendekatan non-punitif untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan nafza. Di situ dijelaskan bagaimana peran negara, peran masyarakat, peran keluarga, dan pada akhirnya ketahanan pribadi itu sendiri untuk menanggulangi atau mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan nafza itu sendiri. Kemudian secara spesifik dijelaskan bagaimana kaitan antara penyalahgunaan nafza dan HIV/AIDS. Ini saya rasa saudara sekalian sudah cukup memahami dan meyakini bahwa memang penyalahgunaan nafza itu berkait erat dengan HIV/AIDS. Dan kemudian terkait dengan situasi tersebut ada kebijakan yang spesifik. Ada dua kebijakan utama, yaitu untuk menanggulangi persediaan dan penggunaan nafza di satu sisi. Di sisi lain adalah untuk menekan risiko penularan HIV dan penyakit menular melalui darah. Nah, untuk yang pertama, mengontrol persediaan dan penggunaan nafza, itu ada dua pendekatan utama, yaitu supply reduction dan demand reduction. Sementara untuk mencegah penularan HIV dan penyakit lain melalui darah, itulah yang kita kenal dengan harm reduction. Harm reduction itu sendiri apa? Sebetulnya ada dua komponen pada harm reduction, yaitu mengubah perilaku, dan yang kedua adalah apa yang diubah? Yang diubah adalah mengubah dari cara suntik menjadi cara ditelan. Jadi kalau tadinya menggunakan narkoba suntik, maka sekarang menggunakan zat yang sifatnya mirip juga, tetapi cara penggunaannya adalah dengan diminum. Dan yang kedua, mengubah perilaku sehingga mengurangi risiko dari menyuntik itu sendiri. Karena sudah tidak menggunakan jarum, maka dengan demikian akan menurunkan risiko penularan akibat adanya exposure terhadap darah yang ada di jarum itu tersendiri. Apa kegiatan atau komponen kunci dari program harm reduction? Ada 3 komponen kuncinya. Yang pertama adalah konseling, khususnya VCT. Kemudian program substitusi, jadi diganti zat yang digunakan. Dan yang ketiga adalah penyediaan dan penukaran jarum suntik steril apabila korban yang bersangkutan itu masih belum bersedia atau belum berniat untuk mengubah ketergantungannya dari yang tadinya bentuknya disuntikkan menjadi bentuknya ditelan. Selama itu belum ada keinginan dari korban, maka korban tersebut kita dukung agar supaya tidak mengalami penularan atau menulari dengan menyediakan jarum suntik steril. Jadi korban bisa menukarkan secara teratur jarum suntik steril tersebut. Ini cerita dari Prof. Irwanto. Dan yang baru saja hari ini bersama-sama kita dengarkan masukan atau presentasi dari Bapak Suharta Kosen menceritakan mengenai rokok. Tadi cukup banyak pertanyaan yang ditujukan kenapa kita bicara tentang rokok padahal isu utama yang kita bahas adalah tentang HIV dan AIDS. Kalau perilaku seksual, oke. Kemudian penyalahgunaan nafza juga jelas hubungannya, tapi rokok itu bagaimana hubungannya? Mudah-mudahan tadi setelah kita mereview sesi yang diberikan oleh Ibu Rita Damayanti dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Suharta Kosen tadi sudah bisa lebih memberikan gambaran kenapa kita concern terhadap masalah rokok. Tidak lain dan tidak bukan karena rokok dalam hal ini adalah pintu masuk untuk kemudian terjadi berbagai perilaku berisiko lainnya yang kemudian membawa pada risiko penularan HIV dan kejadian AIDS. Pak Suharta Kosen tadi mulai dengan menjelaskan bagaimana situasi terkini masalah rokok di Indonesia. Kemudian dijelaskan bahwa sebetulnya kita sudah cukup mengantisipasi, cukup memiliki kesadaran bagaimana masalah rokok ini harus diatur sehingga itu disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bisa dilihat pasal 113 ayat 1, ayat 2 dan pasal 116.
Di dalam presentasinya tadi Bapak Suwarta Kosen juga menjelaskan bagaimana elastisitas harga dan konsumsi. Walaupun harga itu dinaikkan karena memang yang terjadi itu memang sudah adiksi, maka biasanya konsumsi tidak dengan serta-merta bisa turun begitu. Secara spesifik kemudian Pak Suwarta mencoba menjelaskan data nasional yang kita miliki yang menjelaskan bagaimana kejadian merokok pada anak-anak ya, karena masih termasuk anak, umur 10 sampai 14 tahun. Kita melihat peningkatan yang luar biasa yang seharusnya menimbulkan keprihatinan pada kita semua. Juga berbagai hasil riset, misalnya riset kesehatan dasar tahun 2010, itu juga menunjukkan bagaimana remaja dan merokok itu, maksudnya bagaimana seriusnya masalah merokok pada remaja. Kemudian Pak Suwarta Kosen juga membahas kaitan antara rokok dan kemiskinan. Bagaimana merokok itu sendiri sebetulnya memperburuk tingkat kemiskinan, dan bagaimana sebetulnya proporsi perokok pada kelompok yang miskin itu justru lebih banyak dibandingkan pada kelompok dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih baik. Jadi seharusnya ini memberikan kesadaran pada kita bahwa kita punya masalah yang serius dengan merokok, karena justru yang terkena adalah kelompok-kelompok yang memiliki beberapa ciri kelemahan. Yang pertama remaja atau anak yang masih muda, yang kedua adalah justru kelompok miskin. Kemudian dijelaskan oleh Pak Suwarta Kosen juga bagaimana konsumsi rokok itu sudah menyebabkan hilangnya kesempatan untuk pengeluaran yang lain-lain, misalnya pengeluaran untuk membeli bahan makanan yang lebih bernutrisi, misalnya ikan, daging, susu, telur, dan sebagainya, termasuk bagaimana rokok itu bisa mempengaruhi hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, serta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian Pak Suwarta Kosen menjelaskan secara lebih spesifik persoalan atau risiko yang terkait dengan rokok kretek, ini khas sekali. Kemudian berkait dengan tar dan masalah karbon monoksida. Lalu ada beberapa hasil studi epidemiologi yang disajikan yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana beban ekonomi yang ditimbulkan oleh rokok atau tembakau itu sendiri, bagaimana pengeluaran masyarakat untuk membeli rokok, saya rasa itu tidak kecil pengeluaran tersebut. Lalu biaya yang harus dikeluarkan, biaya medik untuk menanggulangi penyakit yang terkait dengan tembakau dan perilaku merokok, serta terakhir adalah bagaimana beban ekonomi makro yang harus ditanggung akibat kegiatan merokok dan tembakau itu sendiri. Pada akhirnya kita memang sampai pada suatu fakta bahwa kalaupun kegiatan rokok industri, pertanian, perdagangan rokok itu sendiri memang ada kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi, tetapi beban yang ditimbulkan oleh masalah yang terjadi akibat tembakau dan rokok itu sendiri jauh lebih besar daripada kontribusinya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menanggulangi masalah tembakau dan rokok itu di negara kita, agar supaya kita bisa memberikan perlindungan yang adekuat terhadap kelompok-kelompok yang memang karena ciri-cirinya menjadi lebih dirugikan oleh karena rokok itu sendiri. Siapa kelompok yang perlu kita lindungi? Yang pertama tentu adalah anak-anak atau remaja yang masih berusia muda, orang muda, dan yang kedua justru kelompok masyarakat yang tingkat sosial ekonominya lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat yang lain. Saya rasa itu yang bisa saya coba untuk ringkaskan apa saja yang selama ini sudah kita pelajari bersama dalam beberapa minggu pertemuan kita ini. Minggu depan, Bu Rita kalau tidak salah, kita akan masuk pada ujian. Ujiannya itu sendiri akan berlangsung kira-kira 60 menit waktu yang dialokasikan. Soalnya direncanakan ada 60 soal dan bentuk soalnya adalah multiple choice question.
Jadi karena pesertanya banyak, tentu saja kita tidak bisa menyelenggarakan ujian pada waktu yang sama untuk seluruh peserta dari course ini di seluruh site. 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah melakukan tryout bagaimana kira-kira ujian itu akan dilaksanakan. Kira-kira seperti itulah nanti kita akan melaksanakan. Jadi pelaksanaan ujian itu akan kita bagi menjadi beberapa gelombang. Ya,